Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julius Soni Kurnia, mahasiswa ekonomi Islam kelas D untuk mata kuliah pengantar akuntansi. Di video kali ini saya akan membuat ayat penyesuaian lanjutan dari video sebelumnya. Ya, ayat penyesuaian ya, neraca saldo dan ayat penyesuaian. Karena di video sebelumnya kita sudah sampai pada neraca saldo. Oke, langsung saja. Untuk ayat penyesuaian itu kita membutuhkan ada informasi penyesuaian yang tertera di modul pada bulan Januari 2020. Ini cara kerjanya untuk pencatatannya hampir sama seperti jurnal umum, maka kita bisa menggunakan jurnal umum sebagai acuannya. Ya, jurnal umum sebagai acuannya kita ganti menjadi jurnal penyesuaian. Kita hapus semuanya karena kita tidak memerlukan data yang ada di jurnal umum. Kita hapus, tanggalnya juga kita hapus karena di jurnal penyesuaian tidak ada tanggal yang tertera ya. Ini hanya untuk menyesuaikan. Lalu kita beri ganti dokumennya dengan nama jurnal penyesuaian. Dan sekarang kita sudah bisa memulai mencatat transaksi. Dari hasil perhitungan fisik persediaan pada tanggal 31 Januari 2020 sebesar 200 juta. Dari hasil perhitungan fisik persediaan. Perhitungan fisik persediaan itu berarti ada macam-macam transaksi yang ada di sini. Sebentar. Benar kan? Catatan, jangan lupa penyesuaian untuk HPP. Nah, untuk penyesuaian untuk HPP ini, HPP adalah harga pokok penjualan. Maka yang berhubungan dengan penjualan akan tertera di jurnal penyesuaian. Transaksi penjualan, perhitungan fisik persediaan, maka ada beberapa akun yang masuk ke dalam perhitungan fisik persediaan ini. Yang pertama adalah persediaan awal. Persediaan awal bisa kita lihat ya di buku besar. Persediaan awal, mana persediaan awal adalah 120 juta. Maka di jurnal penyesuaian kita bisa menggunakan persediaan awal yang tadi di buku besar. Begini. Mana tadi persediaan? Ini dia. Seratus empat puluh. General persediaan itu garis mengganggu. Nah, seperti ini. Di sini dalam persediaan ini sudah tercantum HPP, harga pokok. Kita bisa mencatatnya dengan harga pokok 610. Nomor akun 610. Di persediaan kita bikin kredit sebanyak 12 juta. Ya, berdasarkan di sini bukan 12 juta, 120 juta. 120 juta. Harga pokok penjualannya ada 120 juta. Oke, selanjutnya setelah persediaan ada transaksi pembelian. Transaksi pembelian itu
transaksi pembelian 500 ya, transaksi pembelian ada 500 dan HPP-nya masuk ke debit karena dia membeli. Ketika membeli keluar, berapa pembeliannya? Pembeliannya bisa dilihat di sini di saldo ini ya, pembeliannya ada 3824. Maka di jurnal penyesuaiannya untuk mencari HPP-nya kita tambahkan 3824 di sini dan 3824 pada HPP-nya. Dan ini kita jadikan 2, lalu kita copy, kita paste dan muncul lagi. Kita hilangkan lagi. Setelah ada pembelian, ingat ketika pembelian ini ada retur ya, berdasarkan jurnal umum ini kita sempat meretur. Lebih mudahnya kita tinggal melihat di sini saja ada retur pembelian kan, untuk mencari HPP retur pembelian dipakai. Karena dia di neraca saldonya ada di kredit, maka di jurnal penyesuaiannya ada di debit. Jadi retur pembelian sebesar 275 juta diletakkan di debit dengan HPP-nya 275 juta. Nah, dari sini nomor akun penjualan, nomor akun retur pembelian 510, maka kita tampilkan di sini 510 di kredit ya, 510 dan di sini 610. Bukan, kebalik. Retur pembelian di sini. Karena pembeliannya sudah di kredit, maka di debit, untuk returnya ada di debit. Oke, berikutnya setelah ada retur, kita juga ada potongan pembelian. Ya kan, berdasarkan data di neraca saldo ada potongan pembelian 208 di kredit, maka dengan menggunakan nomor akun 520 dan 610 sebagai HPP-nya, Rp208,5 juta muncul di debit dan 208,5 sebagai HPP. Dan yang terakhir adalah persediaan akhir. Karena sudah tertulis di sini perhitungan fisik persediaan per tanggal 31 Januari sebesar 200 juta. Maka di persediaan akhir ini, persediaan masuk ke kolom debit karena dia sudah yang paling terakhir. Kalau di awal-awal kan di sini masuk ke kredit, yang paling akhir masuk di debit sebesar 200 juta. Dan HPP-nya sebesar sama 200 juta. Oke, sudah, kita format dulu, selesai. Satu lagi yang lupa apa? Biaya angkut pembelian. Biaya angkut pembelian ini di sini di debit. Ya, biaya angkut pembelian di sini di debit, maka di jurnal penyesuaiannya biaya angkut pembelian ada di kredit. Untuk menyesuaikan HPP-nya 600 dan 610. Berapa biaya angkutnya? Sudah tertera ya di sini ya, biaya angkutnya 510 juta. 510 berarti HPP-nya 510. Ya, sudah selesai. Biaya angkut pembelian ini selnya terlalu mepet, kasih ruang sedikit. Oke.
Nah, dengan demikian untuk HPP kita sudah diketahui, ya kan? Dari pengurangan debit dan kredit nanti kita akan tahu jumlah HPP-nya berapa. Itu nanti akan dilakukan di lain waktu. Selanjutnya kita lihat persekot asuransi yang telah menjadi biaya pada bulan Januari 2020 sebesar 100 juta telah menjadi biaya. Maka persekot asuransi di sini berkurang. Persekot asuransi di sini yang semulanya 300 berkurang. Kalau berkurang berarti ada di kredit. Persekot asuransi ini neraca saldonya 150 dan biayanya, biaya asuransi, ada nggak biaya asuransi? Biaya asuransi ada ya, 620 ya di sini ya. Biaya asuransi jadi 620. Masuk di debit. Nominalnya ada di sini 100 juta. 100 dan ini 100. Kita copy seperti ini, selesai. Berikutnya, bahan habis pakai yang masih tersisa adalah 30 juta. Bahan habis pakai yang masih tersisa 30 juta yang masih tersisa. Ada bahan habis pakai berarti bahan habis pakai, mana bahan habis pakai ini ya, ada sisanya. Sisanya adalah berapa tadi? 30 juta. Sisa dari bahan habis pakai ini masuk di debit ya. Sebentar, bahan habis pakai yang masih tersisa, oh bukan, karena habis tersisa maka bahan habis pakai masuknya di kredit, ada 130. Ini yang murni tersisa. Lalu kenapa bisa tersisa? Karena ada biayanya. Biayanya biaya habis pakai, biaya bahan habis pakai. Maka masukkan ini akun 615 ya, 615 sebagai ini sebesar 30 juta. Seperti itu. Selanjutnya bangunan disusutkan sebesar 100 juta rupiah. Bangunan di sini ada dua ya. Di neraca saldo kalau misalkan dilihat ada biaya penyusutan bangunan yang ada di sini. Biaya penyusutan bangunan yang ada di sini dan akumulasi penyusutan bangunan. Untuk akumulasi penyusutan bangunan di sini dia ada di kredit. Maka kita masukkan di sini. 191 ada di kredit. Ini penyusutan bangunannya ya. Biayanya, biaya ini, biaya penyusutan bangunan ini masuk ke debit 616. Totalnya adalah 100 juta. Ya seperti itu ya. Kita bikin dulu ininya. Ya, ini karena terlalu potong, kita besarkan. Nah, berikutnya bangunan disusutkan sudah. Penyusutan peralatan kantor 65 juta. Sama seperti bangunan yang tadi, bangunan disusutkan, ini ada penyusutan peralatan kantor. Maka yang terjadi adalah akumulasi dan biaya. Apakah ada akumulasi dan biaya? Biaya penyusutan kantor ada 617. Maka di jurnal penyesuaian di sini ada 617 dan satunya lagi ada akumulasi penyusutan 191. Bukan, ini 191 ya. Berarti saya salah, 191 di sini, yang ini 190. Bangunan 191 apa 192? Oh, bukan ya.
181. 181. Oke. Nominalnya sebesar 12 juta. Ya, seperti itu. Berikutnya kita lihat lagi. Kerugian piutang diperkirakan sebesar 2% dari saldo akhir bulan. Kerugian piutang ya. Maka itu termasuk pada biaya ada biaya kerugian piutang dengan nomor kodenya 611 dan cadangan kerugian piutang ada di sini 121 karena kita diminta untuk diperkirakan berarti belum terjadi ya, masih estimasi sebesar, maka untuk memenuhi estimasi tersebut kita perlu cadangan. Jadi akun cadangan itu yang akan kita pakai. Akun cadangan yang akan kita pakai di mana akun cadangan tadi 121 dan biaya di mana tadi biaya kerugian piutang berapa besarannya dari saldo akhir bulan. Saldo akhir bulan kita berapa? Kita lihat di sini saldo akhir bulan 13.458. Bukan di sini. Ini saldonya. Sebentar. Saldo akhir bulan ini dia saldo akhir bulan. Kerugian piutang diperkirakan sebesar 2% dari saldo akhir bulan. Kerugian piutang maka kita ambil dengan kerugian yang ada pada piutang saldo akhir bulan, yaitu ada pada neraca saldonya yang ada di sini 775, maka 2% dari 775. 2% dari 775. Ada yang lupa? Sama dengan ya 15,50, berarti yang di sini juga 15,50. Ini masuk ke biaya kerugian piutang yang ada di sini 2% tadi biaya kerugian piutang. Nah, yang ada di sini 611 dan cadangannya berkurang. Cadangan kerugian piutangnya berkurang 121. Dan yang terakhir biaya sewa yang dibebankan adalah 150 juta biaya sewa. Artinya kita ada biaya sewa tidak di sini ada. Kita akan menggunakan akun 619. Akun 619 ada di debit. Karena biaya sewa yang dikenakan, kita akan ambil langsung dari kasnya saja 110. Oke. Berapa jumlahnya tadi? 150 juta. Ya, demikian. Oke.
Untuk memastikannya, mari kita zoom. Harusnya antara debit dan kredit ini sama, untuk memastikan bahwa penulisan transaksi sudah dilakukan dengan benar. Ya, sama ya. 5.545.000. Sebentar, ada yang aneh di sini. Ya Allah. Penyusutan peralatan kantor 65. Terdapat hutang gaji penjualan dan biaya gaji kantor ini belum dihitung sepertinya ya. Iya, belum dihitung. Maka yang ini sebentar, kita lanjutkan prosesnya ya. 65 kita tambahkan berapa tadi di sini? Ada 2 ya, hutang gaji penjualan dan hutang gaji kantor. Maka di sini kita insert 4 baris untuk mengcover gaji kantor tadi. Terdapat hutang gaji penjualan dan hutang gaji kantor. Hutang gaji penjualan 12 juta dan hutang gaji kantor 10 juta. Hutang gaji, ada tadi kata-kata hutang gaji pada akun. Sebentar ya, hutang gaji. Ini dia. Ada hutang gaji, lalu ada biaya gaji kantor dan biaya gaji penjualan. Jadi ada 2 di sini ya, biaya gaji kantor, biaya gaji penjualan. Maka di sini kita tulis biaya gaji kantornya 618, ini 612. Biaya gaji kantornya 618, yang di sini 612. Semuanya sama-sama di debit. Yang merespon gaji itu adalah biaya, bukan biaya ya, hutang gaji, yaitu akun 210. Nah, kita copy, kita paste, lalu di neraca saldonya kita ganti. Sebesar 12 juta dan 10 juta. Yang hutang gaji kantor 12 juta, yang ini juga 12 juta, yang ini 10 juta, dan ini 10 juta. Ya, seperti itu ya. Jadi total keseluruhannya adalah 5.620.000. Kita atur dulu, kita oke, lalu yang di sini juga kita oke kan. Itu sudah, kita okekan yang ada di bawah sini. Lalu kita beri total. Kita jadikan seperti ini dan kita bold. Dan sisanya yang ada di sini bisa kita delete. Banyak ternyata. Oh, kita nggak perlu. Yang kita perlukan cuma mendelete saja dari sini ke sini. Delete row. Oke. Yang ini kita delete juga karena kita sudah tidak memerlukannya lagi. Entire row. Selesai. Ya, dengan demikian jurnal penyesuaian telah selesai. Berikutnya kita akan mengerjakan tentang neraca lacur. Saya Julius Oni Kurnia, mohon pamit.
dan terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.